teman-teman keluarga besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran Kristus bersama keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kiranya Engkau menyertai kami, terutama dalam pembacaan firman ini, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Biarlah terang Natal membawa damai, kesatuan hati, dan semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9, tapi saya akan baca mulai dari ayat 4 sampai ayat 9. Yang di layar adalah Alkitab terjemahan baru yang pertama, sementara saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru versi 2. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku. Lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom teman-teman. Boleh next? Ya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Binsar Pakpahan. Boleh sebelumnya? Saya bilang next aja deh ya. Satu lagi. Nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT Jakarta. Atau dulu dikenal namanya STT Jakarta, ada di Jalan Proklamasi nomor 27 dekat dengan Gedung Pasca Sarjana UKI di Jalan Diponegoro. Saya sekarang ditugaskan sebagai ketua dari STFT Jakarta, dan saya senang sekali bisa bersama dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran UKI. Fakultas Kedokteran UKI sudah lama saya kenal teman-teman. Saya masih ingat waktu saya dulu kecil. Saya kecil udah lama ya, saya udah agak tua juga sekarang. Waktu saya kecil dulu kelas 3-4 SD tahun 88 atau 89 saya lupa. Tangan saya patah karena main, lalu saya dibawa ke rumah sakit UKI gitu. Saya pernah diopname beberapa kali di rumah sakit UKI dan kemudian selalu main ke Fakultas Kedokteran. Jadi Fakultas Kedokteran sudah lama, karena itu saya tadi senang sekali melihat banyak sekali calon dokter atau keluarga dokter yang ada di sini, baik calon dokter, calon suami atau calon istri dokter yang ada di sini. Kemudian ada satu misteri lagi yang terpecahkan, yang selama ini saya tidak tahu. Setelah saya datang sini saya baru tahu bahwa ternyata Nobita dan Suzuka jadi dokter. Selama ini saya kira mereka akan mengambil profesi yang lain, ternyata mereka jadi dokter. Nah, karena itu izinkan saya berbagi pesan. Boleh next? Ya.
Izinkan saya berbagi pesan Natal, dan hari ini sebenarnya kita masih ada dalam minggu Advent ketiga, di mana minggu Advent ketiga kita bicara mengenai tema sukacita. Nah, saudara-saudara, teman-teman, boleh next? Ada sebuah pepatah Afrika yang mengatakan kalau kamu mau pergi jauh, kamu pergi sama-sama. Kalau kamu mau pergi cepat, kamu pergi sendiri. Saya ulangi ya. Kalau kamu mau pergi jauh, if you want to travel fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Kalau kamu mau pergi jauh, kau pergi sama-sama. Nah, ini pepatah ini mau menunjukkan bahwa kalau memang kita mau pergi cepat, ya jalan sendiri. Kalau mau pergi jauh, jalan sama-sama. Hal ini sangat terasa ya teman-teman, ketika nanti teman-teman pergi liburan misalnya. Atau pergi sama-sama teman, memang pergi sama teman banyak berantemnya. Mau makan apa, mau lihat apa, pagi-pagi berantem, sarapannya apa, malam-malam berantem, mau pulang jam berapa. Tapi kalau pergi sendiri, biasanya orang males keluar. Akhirnya dia nggak kemana-mana. Nah, boleh next? Di 2-3 tahun yang lalu, saya dulu sekolah di Belanda. Jadi saya lama tinggal di Belanda, mungkin 5,5 tahun. Lalu kemudian tahun 2021, saya mendampingi istri saya sekolah. Istri saya sekolah lagi di Belanda, mengambil S2. Lalu ketika saya mendampingi istri, karena kami kere, nggak ada uang, hiburan kami adalah jalan kaki. Literally walking or biking. Because it's safe, so it's okay. Kebetulan rumah kami ada di Den Haag, dan di seberang rumah langsung ada hutan namanya The Haagse Bos. Jadi Haagse Bos ini hutan ya kayak hutan-hutan tempat jalan gitu, kayak Cibubur tapi lebih lebat lah hutannya. Lalu kami masuk, kami sering sekali jalan karena itu adalah hiburan kami. Soalnya mahal, naik bus mahal, naik kereta api mahal, jalan-jalan ke kota lain mahal, sewa mobil mahal, bensin mahal. Jadi hiburan paling murah adalah jalan kaki. 10,000 steps a day, dapat. Kami jalan terus sampai jauh, dan kami tidak pernah menyangka, karena pada waktu itu anak kami yang nomor 2 baru berusia 8 bulan. Jadi kami sering bawa anak kami yang usia 8 bulan ini di musim gugur, ketika cuaca sudah makin dingin, kami naik sepeda rame-rame, kebetulan waktu itu mama saya ikut juga. Kami naik sepeda, jalan kaki, dorong pakai stroller. We made it. Sometimes until 20,000 steps a day dengan anak yang masih kecil-kecil. Kami bisa jalan jauh. Kami bawa segala makanan dari rumah karena murah daripada beli. Jadi kami bungkus makanan, kadang-kadang kami masak Indomie gitu ya. Indomie rebus, lalu kami buka di taman, orang pada wah gila nih, mewah banget orang ini makan mie gitu kan. Kalau mie itu agak mewah, kalau roti itu biasa. Makan mie, bawa kopi sendiri. Kami bisa jalan, hampir tiap hari kami jalan, karena ini hiburannya. Saya bilang sama istri, kenapa ini hiburan kita? Karena anggap aja kalau keluar rumah pun kita sedang di luar negeri. Jadi anggap aja kita sedang liburan setiap hari. Kami terus jalan. Lalu kami pulang 2022 bulan Juli. Istri saya selesai sekolah, kami pulang. Lalu bulan Agustus, saya dapat tugas lagi ke Jerman. Jadi hanya 1 bulan sudah pulang, saya dapat tugas. Saya pergi ke Jerman, lalu saya pulang. Saya usahakan mampir di Belanda. Saya pergi ke Den Haag. Saya ingin lihat rumah kami. Dan ternyata teman-teman, masa yang paling berkesan buat saya adalah bukan masa di mana saya tinggal hampir 5,5 tahun waktu sekolah S3 dulu, tapi masa ketika saya sama keluarga, ketika kami jalan dan hidup sedang susah. Jadi saya pergi ke rumah itu dengan tujuan I want to step back, I want to take a step down the memory lane. Mau menyusuri kenangan. Bisakah saya jalan di tempat di mana kami jalan bersama keluarga di bulan Agustus, summer, masih enak. Dan ternyata saya males jalan. Karena sendiri. Ternyata kalau kamu sendiri, kamu males jalan. Akhirnya saya duduk dan naik bus. Saya gak mau jalan karena sendiri.
Tapi saya ingat ketika saya jalan sama keluarga, saya bisa jalan sampai jauh. Baru saya ingat pepatah ini, if you want to travel far, you go together. If you want to travel fast, you go alone. Saking seringnya saya sekarang tugas, kalau saya nggak bareng keluarga, atau saya nggak bareng teman, kalau saya sendiri, saya lebih banyak tinggal di kamar. Tidak pernah keluar. Padahal tadi pesan drama adalah mencari work-life balance. Jangan sampai kebanyakan tugas. Harus ada juga waktu untuk diri sendiri. Gitu kata Gen Z kira-kira. Nah teman-teman, pepatah ini betul sekali. Next, karena sebenarnya kita semua dalam hidup ini adalah perantau. We're all travelers. Nobody is here to stay. In one of these days, in the future, kamu akan keluar dari sini dan kamu berkelana. Saya nggak tahu dokter sekarang masih pergi nggak ke daerah-daerah untuk melayani sebagai koas. Nah karena itu Ibu Bapak, teman-teman, karena kita semua adalah pengelana, kita semua ada pengembara. Kalau mau pergi jauh, pergi bareng-bareng. Ada satu pepatah Batak, teman-teman. Namanya Painundun. Jadi gini istilahnya pepatahnya. Kalau kamu pergi kalau kamu merantau, carilah orang tuamu di negeri di sana. Kami yang melahirkanmu, tapi di sana yang membesarkanmu. Kira-kira begitu pepatahnya. Makanya orang Batak dulu karena dia merasa dirinya adalah perantau, supaya orang bisa datang ke rumahnya. Supaya orang bisa datang ke rumahnya. How remarkable. Bapak Ibu, saudara sendiri aja kita tolak sekarang. Orang dulu mau menerima karena dia merasa kita semua adalah perantau. Kalau mau berhasil kita harus jalan sama-sama sebagai perantau. Nah karena itu pesan ini penting sekali saudara-saudara. Boleh next? Karena the world is not okay at this moment. We're not doing okay. Ini adalah saat di mana kita melihat banyak sekali yang terjadi di sekitar dunia. Di dunia ini. Kita melihat banyak sekali kekacauan. Korea Selatan presidennya dimundurkan. Wakil presiden Filipina mengancam presidennya. Lalu diperiksa. Banyak sekali yang terjadi saudara-saudara. The world is not okay. Padahal next kita berusaha mencapai visi generasi Indonesia emas. Karena kita akan memiliki yang namanya, boleh next, bonus demografi. Teman-teman, tolong para dokter di sini siap-siap. Karena nanti kita akan punya 65% workforce di Indonesia. However, kayak ini tugas. Karena kami di teologi juga, saya juga sering bilang ini. In the next 15 years, our elderly will be double. Orang di atas 60 akan double. Lihat, dari 6,5% jadi 14,1%. Jadi jangan pikir dunia ini akan dikuasai anak muda aja. Orang tua kita juga akan banyak. They are here to stay. Jadi kalau kamu mau belajar, peluangmu di masa depan ada di perawatan orang tua. Elderly care, that is the future. Okay? Double from what we have right now. Nah karena itu ini adalah peluang kita. Next. Dalam peluang bonus demografi ini, kita punya banyak sekali tantangan. Next, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka punya tantangan yang besar. Tantangan apa? Next, tantangan perubahan iklim. Pada saat ini, banjir sedang terjadi di Jakarta Utara. Saya sedang memantau teman-teman yang di Jakarta Barat karena mereka kebanjiran. Saat ini, at this moment. Kita punya perubahan iklim, bukan hanya Jakarta yang memang dataran rendah. Next, kota kami, kota Parapat juga bisa kena banjir. Literally on top of a mountain, kebanjiran. How strange is that? Next, kita juga punya tantangan AI, teman-teman. Dokter, AI pertama baru berhasil mengoperasi di sebuah rumah sakit di Tangerang. Operasi apa saya lupa itu, operasi apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang baca berita nggak? Operasi apa ya? Nggak ada yang tahu ya? Entah.
ginjal atau apa, pokoknya dia berhasil baru-baru ini. Di Indonesia, AI akan jadi tantangan. Akurasi dia mendeteksi kanker lebih tinggi dari sebuah tim dokter di Cina. Ini akan jadi tantangan buat teman-teman. Next, kita punya tantangan juga, strongman politics. Sekarang kita punya banyak orang yang punya pendapat bahwa I don't like aliens, I don't like strangers, I want to kick them out of my country. This is my country. Kick them out. Next, kita lihat bahwa Eropa, garis kanan di Eropa menguasai. Perancis, Italia, Polandia, Belanda baru menang, Jerman baru menang. Bahkan next, bukan hanya di Eropa, di Brazil juga demikian. Mereka juga punya garis kanan yang cukup kuat. Bahkan Jepang, orang yang sedang kekurangan penduduk, berani mengusir orang asing. That's the reality right now. Kita begitu punya banyak perpecahan dalam dunia ini. Next, dan kita tahu bahwa tema Natal tahun ini adalah pergi ke Bethlehem. Bethlehem yang adalah kota besar, next, yang harusnya ramai seperti ini. Tapi tahun ini, next, menjadi sepi seperti ini. Karena perang. Karena sampai saat ini, next, ada 41.000 orang yang sudah mati dalam konflik. Ini bukan soal siapa yang benar. Saya tidak bicara soal tanah suci dan lain sebagainya. Enggak, kita bicara, we're talking about humanity. 41,000 people died. Terrible. Di tahun 2024, Ukraina masih perang. Gaza 40.000 orang mati. It's terrible. Dan di Indonesia kita juga punya tantangan intoleransi. Boleh next. Kita punya tantangan intoleransi. Next. Kita punya tantangan intoleransi di Indonesia. Dan di tengah ini semua, tengah tantangan ini, banyak orang yang bicarakan di AKBP adalah lonjakan tarif Sinamot. Ya ini kayaknya belum kena ke kalian ya. Tarif Sinamot adalah mas kawin buat orang Batak. Harganya agak naik sekarang karena pesta-pesta lagi naik gedung, lagi naik daun, sehingga harga gedung naik. Kalau harga gedung naik, Sinamot naik. Kalau dokter berapa Sinamotnya ya? Saya pengen tahu juga. Kalau dokter berapa Sinamot? Berapa? Per kilogram. Makin berat makin mahal. Dokter ya, dokter mahal juga ya, lumayan juga dokter ini. Karena itu, berarti makin berat makin mahal ya, kita harus cari yang ringan gitu. Next, dan karena itu, apa sebenarnya pesan buat kita? Pesan hari ini kita ambil dari Filipi. Ketika pesan Natal datang kepada gembala, pesan pertama adalah jangan takut. Para gembala adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terlihat. Next, para gembala adalah orang-orang yang bekerja tanpa ada yang tahu bahwa mereka bekerja. Tetapi kalau mereka tidak bekerja, akan ada yang kehilangan. Ini adalah orang-orang yang ada di pinggiran. Orang-orang yang selama ini tidak kita perhatikan. Justru berita kabar baik datang pada mereka. Dan sebenarnya teman-teman, drama yang tadi tampilkan kurang begitu akurat chronologically. Karena para gembala dan orang Majus tidak pernah ketemu. Para gembala menemui bayi Yesus di Lukas, di Palungan. Orang Majus menemui anak Yesus di Matius, di rumah. Boleh cek Lukas 2 dan Matius 2. Karena itu peristiwa rumpian antara para gembala dan orang Majus sebenarnya tidak pernah terjadi. Karena orang Majus perlu waktu lama, sampai 2 tahun untuk mencari bayi Yesus. Makanya Herodes menyuruh membunuh bayi berusia 2 tahun. Bukan yang baru lahir. Nah karena itu berita kelahiran datang pertama kali kepada mereka yang terpinggirkan. Next, siapa yang ada di pinggiran kita saat ini? Ya, mungkin tukang sapu jalan, kalau nggak ada kita baru tahu karena jalan kotor. Kalau dia ada kita nggak pernah cari, tukang nasi goreng juga kita cari.
Karena itu kelahiran Kristus, next, membawa harapan. Kelahiran Kristus harusnya menguatkan kita. Kenapa Kristus harus lahir? Ini saya agak frustrasi juga ini jadi nggak bisa. Next, kenapa Kristus harus lahir? Karena Allah punya janji. Dan janjinya, salah satu janjinya adalah upah dosa adalah maut. Allah tidak bisa meng-cancel janjinya sendiri. Logically it's not possible. Karena itu Allah ingin menyelamatkan manusia, tapi dia tidak bisa melanggar janjinya sendiri, sehingga yang harus dia lakukan adalah memberikan dirinya untuk dihukum supaya hukumnya tetap berjalan, tapi manusianya selamat. Dan itu adalah sebuah cerita yang luar biasa. Karena itu kita punya cerita mengenai kedatangan Kristus. Next, seperti apa kita membayangkan ini? Boleh next, terus sampai slide berikutnya. Lanjut terus, sekali lagi. Seperti ini kira-kira, di November 2023 Indonesia punya utang 6.000 triliun, jumlah penduduknya, next, jumlah penduduknya adalah 270, boleh next, jumlah penduduknya adalah 278 juta, jadi in theory, next, satu orang penduduk punya hutang 21,928 juta, baru lunas. Now, of course, kamu bisa bilang, saya nggak ngutang, kenapa saya harus bayar utang? Ya, kamu nggak ngutang, tapi kamu menikmati hasil utang itu. Rumah sakit, jalan raya, mall, pembangunan, itu adalah hasil utang. Jadi meskipun kamu tidak mengutang, tidak berutang, kamu tetap punya utang. And that's the concept of sin. Kamu nggak berdosa, tapi karena satu orang, boleh next, dalam Roma 5 ayat 12, karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan next, karena satu orang pula, dosa itu dilepaskan dari dunia. Karena itu, next, sekali lagi, tema hari ini, boleh next? Tema hari ini adalah kelahiran Kristus membawa damai, kesatuan hati dan semangat melayani Tuhan. Next, bagaimana dengan keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia? Apakah betul kita yang ada di sini punya damai, kita yang ada di sini punya kesatuan hati, kita yang ada di sini punya semangat dalam melayani Tuhan? Karena dalam masa ini kalau kita tidak bersama-sama, we will not be able to go far. Again, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Kalau mau menyelesaikan berbagai tantangan tadi, tidak ada yang bisa mengatasinya sendiri. Kita harus mengatasinya sama-sama. Fakultas Kedokteran, teman-teman, para dokter yang saya hormati, dan para calon dokter. Kami di STT Jakarta sering berkata, kami merawat jiwa, tapi teman-teman yang merawat raga. Kadang-kadang kami sering diskusi, siapa sih yang lebih berguna, yang merawat jiwa atau yang merawat raga? Menurut para dokter, siapa yang lebih berguna? Yang merawat jiwa atau yang merawat raga? Itu sebabnya banyak pendeta mencari dokter. Jadi kalau bisa sering-sering kita buat acara bareng, biar saya ajak mahasiswa saya ke sini, teman-teman Fakultas Kedokteran pergi ke sana. Supaya kita di keluarga ada yang merawat jiwa dan ada yang merawat raga, biar komplit. Ya, kalau mau ya, kalau mau. Tapi apa tantangan kita? Tantangan kedokteran sekarang besar sekali. Teman-teman sekarang punya tantangan. Mungkin sekarang kita rasa kurang dokter, tapi setelah kita bilang kurang, keran Fakultas Kedokteran sekarang sedang dibuka. Oke? Ada universitas pertanian yang punya Fakultas Kedokteran. Ada universitas akuntansi yang punya Fakultas Kedokteran. Oke, in the next 10 years, kamu punya banyak saingan. Teman-teman akan punya banyak saingan. That's a challenge. Karena itu kalau kita tidak belajar menimba ilmu dengan baik,
Kalau kita pikir bahwa saya di dunia ini hanya untuk cari duit, you will not go far. You will not go far. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk kita. Kita sekarang harus pertama, next, bersikap tenang dalam menghadapi tantangan. Itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 6-7 katakan, jangan khawatir. Kamu harus tenang dulu. Makanya dokter tidak boleh khawatir. Dokter harus tenang dulu. And that I salute you. Kau bisa nangis di luar ruang operasi, tapi di dalam kamu harus tenang. Sama kayak kami, kalau ngubur orang gak boleh nangis. Kalau kami yang nangis lagi ngubur orang, bisa bubar penguburannya. Dalam waktu yang paling susah, tenanglah dalam menghadapi tantangan. Dan kalau kamu tenang, kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Because Christ was born for you and me. Karena itu, next, kalau kamu sudah tenang, lihat apa yang semua kamu pelajari, semua kebijaksanaan yang kamu cari, pikirkan semua itu, terimalah dan lakukanlah. Makanya jangan ada yang cabut kalau lagi kuliah. Karena ketika lagi diajari, kamu gak masuk. Besok nanya ChatGPT. Agak susah kalau nanti kamu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. So the message is simple. Yang pertama, next, lakukanlah kebaikan, stay positive dalam melihat berbagai hal. Next, tetaplah pelihara pikiran positif. Next, kalau teman-teman lihat ini setengah kosong atau setengah isi, itu menggambarkan our state of mind. Next, kalau teman-teman melihat ada satu apel busuk di antara 5 apel baik lalu mengatakan, lalu fokus pada yang busuk, maka teman-teman akan susah untuk pergi jauh. Stay positive. In life, kita akan gagal, tapi bukan kegagalan yang defines you. Oke, makanya Tuhan datang dan banyak yang mengkhianati dia, tapi pada akhirnya Injil menyebar sampai ke kita 2000 tahun kemudian. Stay positif, tetap tenang. Yang kedua, terakhir, jadilah berkat, bukan pengganggu. Oke? Dan karena itu, untuk mewujudkan damai, kesatuan hati, dan semangat dalam melayani Tuhan, kamu harus jadi berkat, bukan pengganggu. Cerita terakhir teman-teman, next. Next. Saya belakangan ini agak sering lihat petasan. Jadi karena saya ngajar filsafat, teman-teman, jadi saya suka memikirkan hal-hal yang gak penting. Salah satunya adalah filosofi petasan. Petasan menurut saya ada 3 jenis petasan. Berdasarkan harga. Yang pertama, ini menurut saya tipe pengganggu. Inilah yang namanya petasan cabai rawit. Petasan cabai rawit, teman-teman, inilah petasan yang paling murah. People who buy this only have one sole purpose, to annoy other people. Orang kalau beli petasan cabai rawit tujuannya cuma mengganggu orang lain. Karena kalau dia bakar, lempar motor orang, lempar rumah orang, lempar ke jalan, ganggu. Karena itu kita setiap mendengar petasan cabai rawit bawaannya emosi, mau marah. Lalu kita lihat, mengesalkan, tidak ada petasan cabai rawit yang menyenangkan kecuali pas Imlek, waktu dia dibakar rame-rame. Baru menyenangkan. Dan inilah yang paling murah. Tipe kedua petasan, next, adalah tipe egois. Tipe egois ini petasan mercon teman-teman. Kalau dipasang suka taruh botol, kadang-kadang kalau berani pegang sendiri, taruh di pagar, pasang, gitu kan. Yang masang, lihat, indah. Yang dengar, kita lihat, habis. Kita nggak ngeliat apa-apa. Siapa yang seneng? Yang masang. Yang dengar rugi nggak? Enggak. Seneng nggak? Enggak juga. Jadi orang kalau beli petasan ini cuma buat dirinya sendiri.
tipe egois. Ini kalau dokter, dia jadi dokter supaya kaya, kira-kira begitulah. Bukan buat ngobatin orang, supaya kaya. Egois. Kalau yang tipe pertama tadi, jadi dokter, udah ada timnya, anestesi dan lain sebagainya, dia datang gangguin aja. Nah ini ngeselin. Tipe terakhir, next. Ini adalah petasan yang paling mahal. Petasan ini, kembang api ini, bisa 8 kali sampai 10 kali meledak. Jadi pertama, tep, tsh, ceger gitu kan. Lalu kita yang dengar, nengok, masih ada 7 kali lagi. Terpujilah orang yang membeli petasan ini. Karena dia membeli ini, saya nggak perlu beli lagi. Jadi saya kalau ke Bali pulang kampung ke tempat istri saya selalu lihat, saya selalu nunggu di jalan siapa yang beli ini. Saya tungguin siapa yang nyalain. Karena ini jadi berkat. Ini paling mahal. Dan mau rugi. Orang yang beli petasan ini mau rugi. Bukan buat dirinya sendiri. Next. Nah kamu dalam hidup petasan yang mana? Kamu dalam hidup petasan yang mana? Saya pernah, teman-teman, waktu kami Natalan di Bali, baru kali itulah saya mendengar di gereja ada yang namanya live commentary. Live commentary ibadah. Live commentary main bola itu seperti apa? Ronaldo bawa bola, dioper pada Messi, Messi dioper pada Kakak, mencetak gol dan gol gitu ya. As it happens, you comment on it. Live commentary. Live commentary di ibadah, not so good. Setiap acara ibadah dia komentarin. Jadi waktu saya duduk sebelah sini kira-kira adalah seorang ibu di belakang saya. Ngomong terus sepanjang ibadah, komentarin ibadah. Komentar seperti apa? Misalnya ada paduan suara nyanyi. Saya ke kalian lah nyanyi. Komentar, bajunya itu aja. Gak pernah baju baru orang ini. Itulah paduan suara ini. Lagunya pun itu aja. Fals pun suaranya. Kami, ibu ini komentar terus. Pendeta khotbah. Pendeta ini kayak gak ada khotbah baru. Udah pernah aku dengar tahun lalu. Ada ngasih kata sambutan, biasa jemaat datang ngasih kata sambutan. Komentarnya, pastilah karena ngasih sumbangan orang ini makanya disuruh kasih kata sambutan. Ngomong terus. Terus ada orang sebelah saya bilang, Inang, berhenti dulu Inang, jangan komentar terus. Kita masih ibadah. Terus apa kata dia? Suka-sukaku, mulut-mulutku, kalau kau gak suka jangan dengar. Inilah petasan cabai rawit tadi. Datang cuma untuk mengganggu. Ada yang di kelas nih begini nih. Datang cuma untuk komentar aja, nyeletuk, gangguin orang lain, ngisengin orang lain. Kamu tipe yang mana? Hidupmu tipe yang mana? Karena itu next, terakhir. Kalau kamu di dalam UKI ini, kamu harusnya jadi berkat. Kalau kamu mau jadi berkat, harus siap rugi juga. Rugi waktu, bukan hanya soal uang. Kamu harus rugi capek, kamu harus rela capek. Because people's life depend on you. Kalau kamu belajarnya kurang, waktu orang lagi sakit, mendadak di depan kamu gak bisa lihat buku dulu, kamu harus hafal. Kamu gak bisa tanya ChatGPT, apa kira-kira pengobatan dengan gejala ini? You have to memorize. Kalau kamu jadi dokter, jangan ambil farmasi hanya untuk keuntunganmu. Itu artinya kamu tipe egois. Kalau kamu bisa, tolong orang yang paling susah, yang tidak bisa membayar pengobatan. And that's your sacred duty. That's your oath, Hippocratic. That's your Socratic oath. Nanti kamu akan mengucapkannya ketika kamu jadi dokter. Dan karena itu, teman-teman, ingatlah itu. Kamu semua dipanggil untuk jadi dokter. Dan dokter adalah pekerjaan yang mulia. Dan buat saya sebagai seorang pendeta, saya pribadi merasa your job is more important than ours. You save lives. We save soul, you save lives. Jadi kalau mau maju terus, go together.
wanna go far, go together. Maju terus, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. You help each other out. Help each other out. Then the world will be a better place because Christ is here for all of us. And Christ wants us to share His love. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu, kiranya Engkau mampukan kami menjadi pelaku firman, mampukan kami untuk menjadi orang yang terberkati, untuk berbagi berkat bagi yang lain. Kiranya Engkau menyertai teman-teman dalam Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, untuk selalu ada dalam situasi damai, untuk ada dalam kesatuan hati, dan kami punya semangat dalam melayani Tuhan. Meskipun kami lelah, meskipun kami capek, meskipun kami merasa kadang-kadang kecewa, namun kami tahu bahwa kami melakukan ini bukan untuk diri kami ya Tuhan, tapi karena Engkau lebih dulu datang dan menyelamatkan kami, sehingga kami sekarang bisa berbagi berkat bagi yang lain. Ajari kami, teman-teman yang ada di sini untuk selalu maju ke depan, semoga berhasil dalam studinya, semoga bisa menjadi seorang dokter yang memenuhi janjinya, menyelamatkan jiwa untuk berusaha sebaik mungkin berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan harapan. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.